Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Laki-laki itu berjalan di liku-liku lorong bagian belakang istana dengan menundukkan kepala. Sekali-kali dilewatinya para pengawal. Pengawal-pengawal istana tidak menegur atau menahan laki-laki itu, karena semuanya tahu bahwa laki-laki itu adalah Udayana, pembantu Prabu Kamandaka. Segala urusan rumah tangga sang Prabu, dialah yang mengurusnya. Di pintu besar gedung istana sebelah belakang, laki-laki ini berhenti sebentar, lalu menyeberangi halaman kecil dan masuk ke pintu sebuah bangunan kecil yang bagus bentuknya. Justru di sini, dua orang pengawal memalangkan tombak menghentikannya. Aku mau ketemu Raden Werku Alit, kata Udayana. Ada keperluan apa? Tanya seorang pengawal. Beliau sudah tahu. Tunggu di sini. Pengawal itu masuk, yang seseorang tetap di tempatnya. Tak lama kemudian pengawal yang masuk muncul kembali. Kau dipersilahkan menghadap, katanya memberitahu. Udayana mengangguk dan memasuki pintu gedung. Di dalam sebuah kamar yang luas, Werku Alit menyambut kedatangannya. Ditepuk-tepuknya bahu Udayana. Bagaimana? Ada perkembangan baru? Werku Alit berbadan tinggi langsing dan memelihara kumis panjang menjulai seperti tali, seperti raja-raja Tiongkok. Perkembangan belum ada, Raden. Cuma ada satu berita. Mungkin sedikit banyaknya ada perlunya juga saya sampaikan kepada Raden. Bagus. Katakanlah, Udayana. Rara Murni, adik Kamandaka, siang besok akan berangkat ke Kalijaga untuk menemui neneknya. Dia akan pergi dengan kereta dan dikawal secukupnya. Werku Alit menggumam dan mengusut-ngusut kumis talinya. Aku belum melihat adanya hubungan keteranganmu ini dengan rencanaku. Tapi tunggu sebentar. Coba kupikir. Tangan yang tadi mengusut kumis ini memijit-mijit kening. Dan tangan itu tiba-tiba menepuk bahu Udayana sampai laki-laki ini terkejut. Aku telah melihat kegunaan keteranganmu ini, Udayana. Suruh seorang mata-mata kita menghubungi Kalasrenggi. Katakan bahwa aku akan bicara dengan dia malam ini di Pondok Tua, di luar tembok kerajaan. Udayana menjura. Perintah Raden akan saya jalankan, katanya, lalu cepat-cepat dia meninggalkan kamar itu. Seluruh bala tentara kerajaan Pajajaran dibagi atas 5 kelompok pasukan, dan tiap-tiap pasukan dibagi 2, masing-masing bagian dikepalai oleh seorang yang disebut kepala prajurit. Kalasrenggi adalah salah seorang dari kepala pasukan bala tentara Pajajaran. Tentu saja dia memiliki ilmu pengalaman yang dapat diandalkan, dan memang banyak orang yang mengatakan bahwa di antara 5 pasukan Pajajaran, maka Kalasrenggi adalah yang paling tinggi ilmunya. Tapi sayang, kepala pasukan ini telah pula terseret ke dalam rencana busuk Werku Alit dan Mahesa Birawa. Telah kena bujuk dan dihasut untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Prabu Kamandaka. Siang tadi, seorang suruhan Raden Werku Alit telah menemui Kalasrenggi dan menyampaikan pesan bahwa Werku Alit akan bicara dengan dia malam ini di Pondok Tua di luar tembok kerajaan. Maka malamnya, dengan seorang diri, berangkatlah Kalasrenggi ke tempat yang ditentukan itu. Dia sampai ke Pondok Tua itu. Sebenarnya tidak pantas disebut pondok, karena sama sekali bangunan tua itu tidak mempunyai dinding, dan atapnya pun sudah sebagian melompong dimakan umur. Pondok atau lebih tepat teratak itu sunyi saja, tak seorang pun kelihatan di sana. Kalasrenggi berpikir, tentu Raden Werku Alit belum sampai ke sana, maka dia pun menunggulah. Dinyalakannya sebatang rokok. Dia memandang ke angkasa. Langit kelihatan mendung. Bintang-bintang mulai tertutup awan, bulan menghilang, dan angin bertambah besar serta dingin. Dia tak sabaran menunggu. Rokok yang dihisapnya sudah hampir habis. Berbarengan ketika rokok itu dibuangnya ke tanah, maka di pengkolan muncul 3 sosok bayangan. 2 dari bayangan itu berhenti, sedang yang satu terus melangkah ke arah pondok itu. Sudah lama kau? Bertanya orang yang datang ini, yang tak lain dari Werku Alit adanya. Sudah juga, sahut Kalasrenggi. Raden mau bicara apa dengan saya? Sementara itu hujan rintik-rintik mulai turun. Angin tambah kencang. Ada tugas buatmu besok, Kalasrenggi, kata Werku Alit. Tugas apakah, Raden? Hujan rintik-rintik berubah menjadi lebat. Buruh menggelegar, kilat menyambar,
Sesosok bayangan putih di bawah penerangan kilat yang hanya sedetik saja terangnya, kelihatan berlari sangat cepat menuju Taratak tua itu. Werku Alit dan Kalas Renggi terkejut sekali, dan tangan-tangan mereka segera meraba hulu senjata di pinggang masing-masing. Hujan sialan! Terdengar orang yang baru datang ini merutuk. Kemudian dia berpaling pada Werku Alit dan Kalas Renggi dan berkata, "Saudara-saudara, aku numpang mondok sama-sama kalian ya." Werku Alit dan Kalas Renggi memandang tajam pada laki-laki yang baru datang ini. Dia masih muda, berbadan kekar dan berambut gondrong. Kedatangannya tentu saja mencurigakan kedua orang itu, meski ada alasan bahwa dia datang ke sana untuk berteduh karena dari hujan lebat. Kau siapa? Tanya Kalas Renggi membentak garang. Pandangannya buas sekali, tangan kirinya menyelinap ke pinggang. Laki-laki muda yang dibentak memandang dengan keheran-heranan. "Memangnya apa aku tidak boleh mondok di sini, saudara?" Aku tanya kau siapa dan jangan banyak tanya. Hardik Kalas Renggi. Pemuda itu bersiul dan menyeringai. Tak usahlah bicara pakai membentak segala, saudara. Urusan kecil, kalau dipersoalkan dengan kasar bisa menimbulkan gara-gara yang tidak diingini. Kalas Renggi dengan tidak sabar melangkah ke hadapan pemuda itu dan hendak menamparnya. Tapi langkahnya dihentikan ketika dalam kegelapan dan masih sempat melihat isyarat yang diberikan oleh Werku Alit. Werku Alit tak ingin menjadi keributan yang buntut-buntutnya bisa membocorkan rencana besarnya. Karena itu, dengan terancam, dia melangkah mendekati pemuda itu. "Saudara," kata Werku Alit sambil memegang bahu si pemuda, "harap maafkan. Kawanku memang lagi kasar, berangasan, habis kalah judi. Sudahlah, tak ada harusnya kita ributkan di malam buta begini. Mana hujan, mana dingin. Bukankah begitu?" "Ah, tepat sekali, saudara," jawab si pemuda. Werku Alit tersenyum. Tiba-tiba laksana kilat cepatnya, dua jari tangan kirinya menusuk ke muka menghantam urat besar di bagian kiri tubuh si pemuda. Tak ampun lagi, pemuda itu rebah ke tanah. Sebagian kakinya terjulur lewat atap dan segera diguyur oleh hujan. Werku Alit tertawa mengekeh. "Pemuda konyol, mau banyak tingkah." Tapi siapa tahu dia bukan pemuda biasa, Raden. Mungkin mata-mata. "Ah, tampangnya saja geblek dogol. Bagaimana bisa menjadi mata-mata? Buktinya sekali totok saja, sudah rubuh." Kalas Renggi memandang sosok tubuh yang menggeletak menelungkup itu. Dia bermaksud hendak menggeledah pemuda itu. Namun didengarnya Werku Alit berkata, "Sudah, tak perlu pedulikan kunyuk itu. Mari, kita mulai pembicaraan. Menurut keterangan pembantu rahasiaku, besok siang, Rara Murni akan berangkat dengan kereta ke Kalijaga. Tugasmu culik gadis itu. Sekap di kuil tua di lembah Limanalu. Bila sudah, beri laporan samaku, biar aku tentukan langkah selanjutnya." Itu tugas mudah, Raden. kata Kalas Renggi. Tapi saya ingin tahu siapa-siapa saja yang ikut dengan Rara Murni. Aku tak mendapat keterangan tentang hal ini. Yang penting kau harus tangkap Rara Murni hidup-hidup. Yang lainnya, kalau melawan, bereskan saja. Habis perkara. Baiklah, Raden. Sebelum malam tiba besok, saya akan mengirimkan seseorang untuk memberitahukan bahwa tugas sudah selesai. Werku Alit menepuk bahu kepala pasukan itu. Nah, aku pergi sekarang. Kalas Renggi memperhatikan sampai ketiga orang itu lenyap di kejauhan dalam kegelapan malam. Kemudian laki-laki ini memutar tubuh dan kembali matanya memandangi manusia yang menelungkup di bawah taratak itu. Dia membungkuk hendak menggeledah, meneruskan niatnya yang tadi batal. Tapi kemudian terpikir olehnya, perlu apa susah-susah dengan diri orang lain? Dengan seenaknya, Kalas Renggi menendang tubuh laki-laki yang menggeletak itu sehingga tubuh itu terlontar sampai beberapa tombak. Kalas Renggi kemudian berlalu dari teratak tua itu.